Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mayang Srungke dengan NIM 0314213013. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu Bapak Budiman SPDI MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai frasa. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video saya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian, sifat, jenis, dan contoh dari frasa. Yang pertama, pengertian frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Artinya, gabungan dua kata atau lebih itu tidak melampaui fungsi subjek ataupun fungsi predikat. Yang kedua, sifat frasa. Frasa memiliki dua sifat. Yang pertama, terdiri atas dua kata atau lebih. Yang kedua, selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa. Yang ketiga, jenis frasa. Berdasarkan distribusi unsur-unsurnya, frasa dibedakan menjadi dua, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Yang pertama ada frasa endosentrik, adalah frasa yang berdistribusi paralel dengan pusatnya, atau frasa yang memiliki distribusi sama atau setara. Sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frasa tersebut akan tetap dapat digunakan. Frasa endosentrik ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yang dimana pertama ada frasa endosentrik koordinatif. Frasa endosentrik koordinatif yaitu frasa yang terdiri atas unsur-unsur yang kedudukannya setara. Secara potensial dan faktual dapat dihubungkan baik dengan konjungsi tunggal, contohnya itu seperti dan, atau, tetapi, dan maupun dengan konjungsi terbagi, contohnya itu seperti baik, maupun, dan lainnya. Contohnya itu seperti ayah dan ibu, belajar atau bekerja, bagus tetapi kotor, pembinaan dan pengembangan. Yang kedua ada frasa endosentrik subordinatif. Frasa endosentrik subordinatif ini yaitu frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang kedudukannya tidak setara. Hal ini mengakibatkan di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan dengan kata dan kata atau. Contohnya itu seperti frasa halaman luas, maka tidak dapat disahkan menjadi halaman atau luas ataupun menjadi halaman dan luas karena unsur-unsur keduanya itu memang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada frasa endosentrik apositif. Frasa endosentrik apositif adalah frasa yang salah satu unsurnya sebagai keterangan, namun keterangan itu dapat mengganti si yang diterangkannya. Contohnya itu seperti pada frasa guru baru. Nah, pada frasa guru baru itu pada kalimat Pak Ahmad guru baru di sekolah kami. Nah, frasa guru baru itu tersebut berfungsi untuk menjelaskan identitas dari si Pak Ahmad. Yang kedua ada frasa eksosentrik. Nah, frasa eksosentrik itu adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur pembentuknya. Artinya, salah satu unsur dari frasa eksosentrik ini tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Frasa eksosentrik ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada frasa eksosentrik direktif. Frasa eksosentrik direktif merupakan frasa yang terdiri atas unsur perangkai dan unsur pusat, yang dimana frasa eksosentrik ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu frasa eksosentrik direktif.
preposisional, yaitu yang terdiri atas unsur perangkai yang berupa preposisi dan unsur lainnya sebagai pusat atau sebagai sumbu. Contohnya itu seperti dari rumah, di jalan, sejak pagi, dan tentang masalah itu. Yang kedua ada frasa eksosentrik direktif konjuktif, yaitu yang terdiri atas unsur perangkai yang berupa konjungsi dan unsur lainnya sebagai sumbu atau pusat. Contohnya itu seperti karena lupa, meskipun hujan, jika tahu, andaikan kaya. Yang ketiga ada frasa eksosentrik direktif artikel, yaitu yang terdiri atas unsur perangkai yang berupa artikel ataupun kata sandang dan unsur lainnya sebagai sumbu atau pusat. Contohnya itu seperti yang maha pemurah, sang pangeran, dan sang pemimpin. Nah, yang kedua itu ada frasa eksosentrik konektif, yaitu frasa yang salah satu unsurnya berupa kopula. Kopula itu adalah kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplement dalam sebuah frasa ataupun kalimat, yang dimana berfungsi sebagai penghubung antara sebelumnya dan sesudahnya. Contohnya itu seperti sebagai sekretaris. Nah, kata sebagai sekretaris itu merupakan kopula nomina. Ada lagi contohnya seperti adalah guru teladan. Itu juga merupakan sebagai kopula frasa nomina. Selanjutnya ada jenis frasa berdasarkan kelas kata. Nah, berdasarkan kelas katanya, frasa dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki distribusi yang kedudukannya sama dengan kata nomina ataupun kata benda. Contohnya itu seperti buku cerita, teman seperjuangan, rumah yang dihuninya, wanita yang bersamanya. Nah, itu adalah contoh dari frasa nominal. Yang kedua ada frasa verbal, yaitu frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja. Contohnya itu seperti makan dan minum, membaca dan menulis, sudah pergi dan akan berangkat. Nah, itu juga merupakan contoh dari frasa verbal atau frasa kata kerja. Yang ketiga ada frasa adjektifal, yaitu frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat. Contohnya itu seperti sangat merdu, amat indah, cantik sekali, nikmat benar. Yang keempat itu ada frasa numeral, yaitu frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata bilangan. Contohnya itu 5 helai sarung, 3 lembar daun, dan 10 ekor ayam. Yang terakhir ada frasa preposisional, yaitu frasa yang terdiri atas kata depan sebagai perangkai dan diikuti oleh kata si frasa sebagai aksis atau sumbunya. Contohnya itu seperti sejak tadi siang, dengan sabar, dan kepada masyarakat. Demikianlah video pembelajaran saya mengenai frasa. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.